Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dzanbi wa qabilit tawb. La ilaha illa anta lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya mas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis Al-Qur'an bersama-sama mempelajari Al-Qur'an baik dari sisi bacaan, dari sisi makna perkata atau tarjamah lafziyah maupun dari sisi tafsir cara lainnya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pada surah Al-Humazah yang kemarin hari Rabu yang lalu kita pelajari surah Al-Fil. Rabu kemarin Al-Fil, Rabu hari ini Al-Humazah pada sesi 1 kemudian atau bagian 1. Insya Allah Al-Humazah pada bagian yang kedua pada Rabu 2 Rabu yang akan datang. Karena maksud saya langsung kita lanjutkan di tahun depan ya. Betul ya? Kan sudah ada 2 kok. Tahun depan sudah tahun depan ya. Cuman saya mohon izin untuk Rabu depan saya tidak bisa hadir karena mengantarkan ini kucil-kucil lembah putihnya ke Blitar dari Ahad Senin sampai Rabu, mungkin kamu sudah pulang. Nanti saya sampaikan, saya infokan saja ke panitia, ke pengurus, kalau misalnya belum memungkinkan hadir, saya jawab tidak bisa hadir. Kalau bisa dipercepat yang di Blitar mungkin bisa hadir. Ini nanti diinfokan oleh. Baik, kemarin kita bahas surat Al-Fil. Malam ini surat Al-Humazah. Antara surat Al-Fil dengan surah Al-Humazah ini sama-sama membahas tentang orang-orang yang menyombongkan diri. Salam lagi, baik surah Al-Fil maupun surah Al-Humazah sama-sama membahas tentang orang-orang yang menyombongkan diri. Cuman bedanya, kalau di surah Al-Fil ini langsung dibalas oleh Allah kuntan, yaitu tarmihim bi hijaratin min sijil, langsung dilempar dengan batu dari neraka sijil, pasukan bergajah yang sombong ya. Jadi mereka membuat gereja yang istimewa, super mewah. Harapannya orang-orang bukan datang ke Ka'bah, ke Mekah, tapi mereka datang ke Yaman, dibuatkan gereja yang istimewa, yang sangat mewah dengan fasilitas yang mewah. Harapannya pindah, mereka menyombongkan diri, kemudian mau menghancurkan Ka'bah. Karena Baitullah, rumah Allah, dijaga oleh Allah, maka orang yang sombong ini sebetulnya gajahnya ini kan tidak ikut-ikut sebetulnya. Okay. Karena mereka dijadikan sebagai kendaraan saja. Ya. Tetapi kan akhirnya ikut mati semuanya. Gitu. Sama dengan ini. Ketika di sebuah desa
di sebuah negara, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi banyak kezaliman di dalamnya, maka dalam ayat Al-Quran itu kan disebutkan Allah akan mendatangkan azab, dan yang kena azab bukan saja orang yang zalim, tapi juga semuanya. Ya, Al-Quran yang lain kan begitu, sama. Ini juga semuanya terkena. Gajahnya juga ikut, walaupun gajahnya tidak sampai mengantarkan ke Ka'bah, baru di depan sudah duduk, akhirnya jadi gajah duduk. Jadi bedanya di surat Al-Fil ini, orang yang menyombongkan diri dibalas spontan oleh Allah langsung dengan siksanya, dengan azabnya. Beda dengan nanti di surat Al-Humazah. Kalau di surat Al-Humazah itu wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang. Lumazah itu bentuk muannas, berarti perempuan. Humazah juga bentuk muannas, perempuan. Jadi yang kena di sini pertama laki atau perempuan? Perempuan yang suka gosip. Biasanya yang suka gosip itu laki-laki atau perempuan? Sama saja. Tetapi Allah itu menyebutkan humazah, pengumpat, pencela. Bahasa Jawa ini seneng gosip, rasan-rasan, karena Allahnya dibahas keburukannya. Yang paling sering menggosipkan Jokowi atau Prabowo tidak lagi nomor perempuannya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang paling sulit itu jaluk sepuro nih. Jaluk sepuro ke Jokowi sama Pak Prabowo ini sulit nih. Hari raya pun belum tentu ketemu ya. Jadi Allah itu mengecam wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi perempuan-perempuan yang lumazah, humazah dan lumazah, pengumpat dan pencela. Ya, bahasanya gosip tadi, gosip tadi. Tapi yang disebut ini perempuan. Apa karena memang dari dulu perempuan itu yang paling banyak melakukan gosip? Tapi ini bahasanya Al-Quran begitu, humazah, lumazah. Setelah Allah mengancam bagi pengumpat dan pencela yang mereka itu mayoritas adalah perempuan, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Sekarang laki-laki, kaum laki-laki, dan juga mereka kaum laki-laki yang kerjaannya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung saja, tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu akan bisa mengekalkan kenikmatan yang dirasakan. Kalaulah sekali-kali tidak. La yumbadanna fil khutamah, sungguh mereka akan dilemparkan dalam neraka khutamah. Ini berarti ancaman, di mana ancaman ini siksanya siksa yang spesifik. Siksa spesifik itu bagaimana? Di neraka itu dilukiskan, digambarkan orang yang disiksa di neraka itu masih bisa jalan. Ketika disiksa kemudian kelaparan, maka disediakan makanan berupa tulang-tulang dan lain-lain yang panas. Ketika haus dahaga luar biasa, disediakan darah dan nanah yang mendidih, yang sama saja. Tetapi di surat Al-Humazah ini, kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Orang-orang yang sibuk mengumpulkan dan menghitung-hitung harta saja
tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Kalla la yubadanna fil qad wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, yaitu api yang sangat menyala. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah, di mana orang yang kerjaannya mengumpulkan harta saja tidak mau zis tadi, zakat, infak, sedekah, itu ancamannya siksanya spesifik, dilas dari bagian bawah mendidih sampai otaknya, sampai matang gitu. Dilas dari bagian bawah, dari bagian kaki gitu. Dari bagian telapak kaki itu dilas sampai bagian atas otaknya mendidih, seakan-akan dikatakan pada orang ini, inilah otakmu yang dulu kamu pakai hanya untuk mengumpulkan harta, tidak mau zakat, infak, sedekah sama sekali. Allati tattali'u 'alal afidah fi amadin mumaddadah. Siksanya itu di amadin itu diikat berarti nggak bisa gerak, nggak bisa jalan kemana-mana. Sudah diikat terus dilas dari bawah sampai mendidih ke otaknya. Ini berarti siksa yang spesifik, khusus bagi orang yang hanya mengumpulkan harta tapi pelit, maka ini peringatan sebetulnya. Jadi bedanya kalau di surat Al-Fil, orang yang sombong langsung kontan dibalas oleh Allah siksanya di dunia, gitu ya, yang di sini. Tapi kalau di Al-Humazah, orang yang menyombongkan diri dengan hartanya, tapi siksanya kelak di akhirat. Itu bedanya, hubungan antara akhir dengan Al-Humazah. Baik, kita baca dulu surat Al-Fil, baru nanti masuk di materi inti kita surat Al-Humazah. Nanti kita bahas secara rinci ya, bagaimana mufassir menjelaskan tentang surah Al-Humazah. Tetapi inti dari surah Al-Humazah seperti yang saya jelaskan di awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, kita terjemahkan bareng deh. Monggo saling-saling. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alam apakah lam tidak tahu kamu melihat kaif
kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhanmu bi dengan ashabi pasukan al-fili gajah apakah lam tidak yaj'al menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi di dalam tadlilin kesesatan wa dan arsala dia mengirim alaihim atas mereka toiron burung ababila yang berbondong-bondong tarmi dia melempar him mereka di dengan hijaratin batu min dari sijilin neraka sijil fa maka ja'ala menjadikan hum mereka kan seperti asfin daun makulin yang dimakan, mestinya yang dimakan ulat gitu ya. Makulin yang dimakan ulat. Insyaallah kita sudah hafal di luar kepala ya. Maksudnya di luar kepala itu ucul. Sekarang masuk di surat Al-Humazah ya. Sesi 1 itu bagian yang pertama, kita baca secara tartil dulu ya. Ketika kita membaca surah Al-Humazah, maka yang perlu kita perhatikan adalah bacaan-bacaan yang ada tanwin, yang masuk ke huruf lam kayak gini ya. Ada tanwin masuk ke huruf waw, nah, ini yang penting. Ada nun sukun, depannya ba dan seterusnya ya. Kemudian di samping itu ada lam-lam yang harus kita baca tipis tebalnya. Di sini ada Allah, di sini ada li, ada lu, ada la gitu ya. Ada lau lam berarti ya. Jadi ada huruf lam nanti yang kita baca secara tarqiq maupun lam yang kita baca secara tawlid. Kita coba kupas dulu ya. Surah Al-Humazah pertama. Cara membaca huruf lam yang tarqiq. Jadi yang pertama ini saya singkat saja biar enggak lama-lama ngetiknya misalnya gitu. UL ini berapa? Oh, bingung jenengan ngucap. GDA ini apa? Gedung dakwah A isi ya bukan. Ya, pokoknya saya singkat-singkat biar enggak lama-lama ngetik itu aja maksudnya. Jadi cara baca lam yang tarqiq itu ujung lidah menempel gigi depan atas. Gusi depan atas, maaf ya. Ujung lidah menempel pada gusi depan atas. Buat bisa bingung jenengan semua singkat-singkat no. Berarti ujung lidah posisinya mesti di sini dia nempelnya. Gusi depan atas. La, li, lu gitu kan. Berarti dia kan masuk tarqiqnya ya. Tarqiq. Tetapi di samping ini PL, nomor PL ya. Pangkal lidah. Udah saya bingung. Niki ujung lidah, niki pangkal lidah. Kersane buatan kata-kata ngetik. Ini tidak boleh dinaikkan. Saya ulangi lagi. Pangkal lidah tidak boleh dinaikkan ketika kita membaca tarqiq atau tipis. Makanya ten mau sih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul li. Jadi tidak boleh gini. Wailul likulli tidak boleh. Li berarti kan lidah bagian pangkal lidah ya. Kita angkat naik tidak boleh. Tidak boleh dinaikkan. Wailul likulli tidak boleh. Likulli tidak boleh. Karena pangkal lidah tidak boleh dinaikkan.
tapi harus posisi dia merendah, namanya istifal. Pangkal lidah merendah. Wailul likulli. Biasa berarti ya. Wailul likulli. Ini juga sama ketika baca surat Al-Fatihah. Ini yang al-humazah ya. Sekarang yang Al-Fatihah. Walam li bukan li tidak boleh li biasa. Ini wailul likulli, ini walam li bukan li, tidak boleh. Pokoknya nggak boleh pangkal lidah tidak boleh dinaikkan. Ini kalau cara membaca yang tarkik, yang tipis. Gitu ya. Baik, sekarang gantian. Kita lanjut sekarang. Praktek yang kedua, ketika baca idgham bila gunnah, idgham pakai idgham bukan idgham, bukan ya. Idgham bila gunnah. Nah, karena di sini ada idgham bila gunnah, wailun sama walakillah, humazatil juga sami. Definisinya idgham berarti dia masuk atau lebur, bisa masuk bisa lebur ya. Bila dengan tanpa gunnah dengung, berarti dia masuk lebur tanpa ada dengung. Makanya ketika membaca wailun, tidak boleh wailul, karena sudah lebur dia. Maka cara membacanya, apabila nun sukunya atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, ini saya ambil yang lam karena pokok bahasan kita adalah al-humazah. Ketika membaca niki, ngapunten, boten angsal dibaca dengan lama. Nopo contohnya lama nih? Wailul likulli humazatil lumazah. Enak tapi keliru. Tidak boleh. Wailul langsung cepat gitu maksudnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi tidak boleh wailul ditahan, tidak boleh, harus cepat. Wailul likul, karena masih ada yang baca wailul likulli humazatil lumazah, tidak boleh, harus cepat-cepat semua nih. Wailul likulli humazatil lumazah. Biasanya kalau di ayat yang panjang ya, kalau ini biasanya sudah hafal ya. Nah, kecuali yang karena faktor tidak paham tadi dilamakan. Begitu membaca ayat yang panjang, ala innahum humul mufsiduna walakin la. Nah ini walakin la, tidak boleh lama. Kenapa kil kok dilamakan? Kadang-kadang masih mikir setelah kil ini kenapa? Nah, masih mikir kil, dipakai mikir kil, padahal tidak boleh, harus cepat. Walakin la. Cuman ini ngambilnya satu potongan saja gitu. Jadi ketika baca niki walakin la yash'urun, walakin la, jadi tidak boleh walakin la. Nah itu yang tidak boleh. Hati-hati, tidak boleh lama, tapi harus cepat. Karena nun sukun ketemu lam, dia harus cepat. Pokoknya setiap nun sukun ketemu lam harus dibaca dengan cepat semua.
Sekarang yang masuk hukum jalalah, hukum lam jalalah. Hukum lam jalalah yaitu kata Allah. Nah, kalau yang di awal tadi yang tipis, yang ini yang tebal. Lam jalalah, lam jalalah. Ini berarti lafadz Allah, maksudnya lafadz Allah ini. Lam jalalah atau lafadz Allah. Okay. Hukumnya bisa tafkhim atau taghlil, bisa juga dibaca atau tafkhim ya. Ada yang menyebut tafkhim, ada yang khusus taghlil. Ada yang tarqiq tipis. Sama nggih, baik taghlil maupun tafkhim tebal. Ada yang tipis. Nah, saya lanjut. Cara baca lam jalalah yang taghlil. Nggih. Enggak usah bingung CR nih kono BC nih kemana. Cara baca lam jalalah taghlil. Ini singkatan gini aja di sini ya. Di tempat lain nggak ada. Pertama, caranya begini. Ujung lidah menempel pada gedung gusi depan atas sama nih. Ujung lidah. Sami kalau sing tarkik nih sami. Tapi yang membedakan di sini, pangkal lidah harus dinaikkan. Makanya jenengan kalau membaca yang tebal, Allah, gitu ya. Mesti posisi pangkal lidah, ya, posisi pangkal lidah harus posisi dinaikkan di sini. Jadi contohnya gini, membaca niki nggih. Yang fazadahumullah ya. Fazadahumullahu maradahumul. Nah itu berarti posisi pangkal lidah diangkat lah. Humullah ya. Harus diangkat. Fazadahumullahu maradhah. Jadi Allahnya di posisi pangkal lidah diangkat. Ini juga sama. Qaulullah. Kalau ini tipis ya. Il qalullahumma il qalullah. Ketika baca salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi lidah berarti pangkal lidah diangkat. Ya, jangan sampai ketika sambutan ketua RT Assalamualaikum warahmatullahi nanti beda makhrajnya. Tullah bukan tullah. Jadi latihannya itu pangkal lidah sedikit demi sedikit dinaikkan. Okay. Baik, kita baca Allah. Mungkin tahapannya begini ya. Allah, tidak apa-apa. Allah. Tapi nanti dinaikkan lagi, lidah bagian belakang. Allah. Naik lagi. Allah. Baik, kita baca sarang ya. Allah saja. 2, 3. Allah, naikkan pangkal lidah, angkat lagi 2, 3. Allah, naikkan maksimal 2, 3. Allah. Caranya begitu, harus bertahap dinaikkan. Allah. Di imaman sana ya. Oke, nah. Oke. Itu yang sekarang kita praktekkan salam ya. Assalamualaikum pakai lagu ros seperti ini. Warahmatullah. Nah ini yang nanti kita tekankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 2, 3. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan warahmatullah atau warahmatullah. Kalau lo nopo sing keliru napa nih? Kalau dibaca warahmatullah berarti lidah bagian belakang tidak diangkat atau tidak dinaikkan. Jadi tinggal lidah bagian pangkal saja nih. Sekarang syahadatain. Asyhadu an la ilaha illa. Tetap pelan ya. Ha illa. Bukan ha illo. Kan kata sing mau ngeten. Asyhadu an la ilaha illo. Betul ya? Ha illallah. Kan ngeten ya? Ini bukan lo tapi la. Saya ulangi lagi. Membacanya asyhadu an la ilaha illa. Sampai sini ya. Ha illa. Bukan langsung jujuk ha illo. Jadi kalau ada orang baca asyhadu an la ilaha illallah sing ngulangi sapa ngoten. Kan kadang ya. Misalnya azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha illallah langsung ya. Nah, itu berarti niru sinten berarti. Biasanya ilmu krungon nggih, ilmu krungon. Krungu ngono. Bukan lo enggak ha illa. Tapi setelah la langsung laullah. Asyhadu alla bukan asadu ya. Asadu maknanya singa. Hati-hati. Ketika dibaca asadu Allah, asadu namanya singa, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud diawali singa. Itu kalau salah asadu. Tapi asyhadu. Sarang-sarang 2 3 asyhadu. Pokoknya aja sampai asadu. Atau kalau enggak begitu asyhadu, enggak jelas juga. Nah ini kan shin sukun ya, terus ha asyhadu 2 3 asyhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah bukan illallah bukan tetap lagi. Jadi kalau azan berarti asyhadu an la ilaha illallah. Berarti illa, bukan illo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu 2 3 wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngeten iki sing benerno, ngecekno, membetulkan bacaan syahadat seperti ini tuh jarang ya. Rata-rata orang membaca syahadatain. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku rata-rata membacanya itu berdasarkan apa, Pak? Ilmu krungon. Nggih, leres ya. Ilmu krungon. Teksnya ngeten iki jarang diwaos. Pokoke krungune ngono. Baik. Waduh, ini anak saya nggak bisa dikendalikan ini.
Nggih. Nggak bisa berhenti kan. Mesti tawaf sa'i terus. Nggih. Pokoknya nggak tawaf sa'i, yes. Makanya saya jarang ngajak ke masjid, soalnya masih belum bisa diarahkan. Baik, kita baca sekali lagi ya, untuk membetulkan makhraj, membetulkan bacaan atau kalimatnya. Karena begitu maca syahadat niki kelintu, orang yang paham akan mengatakan begini, isek durung ngerti huruf. Jadi orang yang paham bacaan biasanya komentarnya macane keliru soalnya durung ngerti huruf, biasanya ngaten. Durung ngerti huruf. Baik, kita baca bareng lagi. Taruh ini saya. Nan sini. Duduk sini ya. Ya. Duduk sini. Nanti nggak diajak Abi lagi. Ya. Baik, kita perbaiki lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus benar bacaannya. Terutama nanti kalau jenengan mau akad nikah lagi ya. Mesti disuruh membaca ini sama Pak Naib ya. Makanya harus betul nanti. Ya, latihan dibetulkan lagi bagi yang mau nikah lagi ya. Baik, sekarang kita masuk ke kalimatnya. Kita baca. Sini. Saya ikut baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita waos per ayat berhenti. Jadi pendapat yang pertama setiap ayat berhenti. Berarti niki berhenti. Ketika berhenti di ayat pertama, maka nun wasol atau nun iwat tidak difungsikan, gitu ya. Kalau jenengan tinggali tenggene mushaf Madinah, pasti tidak ada nun wasol, betul ya? Sampun ditingali. Gak kober nih. Niki mboten wonten niki. Kenapa? Karena ini tambahan. Ngeten. Sebetulnya ada di ayat 1 sampai akhir ya, ada yang dia ini masuk yang disebut dengan Rasm Utsmani, gitu ya. Ada yang disebut dengan tambahan. Kalau disebut Rasm Utsmani berarti batang tubuhnya nih. Tidak pakai ini tasdid ya, buatan wa ini nggak pakai. Kasro ndak pakai, domah ndak pakai, tasdid ndak pakai, kasro ndak pakai gitu. Jadi maksudnya ngeten. Zaman sahabat Utsman bin Affan
sahabat Zaid bin Thabit ketika menulis Quran itu nggak ada harokatnya, nggak ada tanda baca apapun, apalagi tambahan nun, nggak ada. Makanya yang disebut dengan Quran Utsmani atau Mushaf Utsmani itu maksudnya adalah batang tubuhnya saja. Niki mboten masuk kategori Mushaf Utsmani mboten. Nggih. Nah, ketika ada orang yang tanya, jenengan biasane baca Quran pakai Quran Utsmani napa mboten? Terus ada yang menjawab, ada yang bertanya, ada yang jawab ya. Misalnya si A tanya pada si B, ngoten nggih. Si A ini tanya, jenengan baca Al-Qur'an biasanya pakai Mushaf Utsmani napa mboten? Jawabannya B mesti mboten, ngoten nggih. Jawabannya B mesti mboten. Niku sing bener sing A napa sing B? Menurut jenengan? Saya ulangi lagi. Ini pertanyaan yang belum dipahami. Si A ini tanya ke si B. Pertanyaannya, Pak B atau Bu B, gitu ya. Jenengan biasanya menawi maos Quran niku ndamel mushaf Utsmani napa mboten? Terus dijawab sama B, mboten, biasanya kula niku ndamel mushaf Indonesia. Mboten damel mushaf Utsmani. Niki sing bener sing A napa sing B? Sing takon napa sing jawab? Menurut jenengan, sing bener sing takon napa sing jawab? Yo karo-karone salah, gak ono sing bener. Mboten nggih. Dua-duanya salah, gak ada yang betul. Kenapa? Yang tanya tadi, jenengan biasae ndamel mushaf Utsmani napa mboten sehari-hari waktu baca Quran. Berarti sing takon nggih mboten paham bahwa mushaf yang dipakai mushaf Indonesia atau mushaf Madinah niku sama-sama mushaf Utsmani. Dijawab mboten, kula biasa ndamel mushaf Indonesia. Dipikir mushaf Indonesia mboten Nah, ini kok gak kelintu. Jadi sing takon gak paham, sing jawab yo gak ngerti. Jadi maksudnya mushaf Utsmani niku mushaf yang batang tubuh tulisannya nih, itu disandarkan pada penulisan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Baik mushaf Indonesia maupun mushaf Madinah sama-sama mushaf Utsmani. Cuman lek mboten percados jenengan tanglet mawonten ngene toko buku napa toko Quran jenengan tanglet. Kula pados mushaf Utsmani wonten apa mboten? Mesti dijukukno mushaf sing cetakan Madinah, cetakan Mekah, cetakan Timur Tengah. Biasanya ngoten nggih. Mesti ngoten. Nggih, benjing jenengan berangkat ten toko buku nggih. Terus tanglet. Kula badhe tumbas mushaf Utsmani, mesti mboten dijukukno mushaf Indonesia. Soalnya sing dodol ya gak sepiro. Nggih. Jadi tidak paham apa maksudnya mushaf Utsmani. Ya sini iki. Dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Zaid bin Thabit itu menulis mushaf sebanyak 6 mushaf induk dan nggak ada doma, nggak ada tasdid, nggak ada kasroten, nggak ada fathah mboten, cuman batang tubuhnya tok. Seumpami 30 juz tidak ada tanda baca, nggak ada harokatan jenengan mocone dos pundi ngeten iki. Wis langsung dikebetno juz 20 misalnya ngoten ya, langsung dikengken maos. Enggak ono harokate fathah kasroh titik. Kinten-kinten kesalahannya ada berapa? Wong ono harokate lengkap kadang-kadang masih keliru. Masih salah, apalagi tidak ada
harokat itu. Yeah. Baik, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sarang. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Sarang. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Sarang. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Sarang. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Sarang. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini hati-hati ya, ada ta, ada po. Tanpo, tanpo. Jadi ini tipis, ini tebal, ngoten ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Sareng. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sarang. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, ini cara yang pertama, wakaf di setiap akhir ayat. Nanti kalau jenengan membacanya cara yang kedua, berarti tidak berhenti di setiap akhir ayat. Nanti ketemunya wailul likulli humazatil lumazatinil nil ya Pak ya. Lumazatinil ladzi jama'a malahu wa 'addada. Atau karena dia ada tanda lagi lam alif ya. Jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Baru berhenti. Jadi caranya wailul likulli humazatil lumazatil ladzi, masih terus ya. Ulangi lagi. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Baru berhenti. Jadi caranya kalau nyambung ayat 1 sambung ayat 2, ayat 3 masih sambung ke ayat ayat 2 sambung ke ayat 3 baru berhenti. Nanti ayat 4 boleh berhenti, boleh disambung ke ayat 5. Ayat 6 disambung ke ayat 7. Ayat 7 sambung ke ayat ngapunten 8 ya. Ayat 7 berhenti. Ayat 8 sambung ke ayat 9. Carane ngoten. Niku kalau cara membaca wasol.
Nah, niki sebetulnya ada tata cara kalau kita mau tidak berhenti setiap ayat. Cuman ngapunten jarang sing niteni tanda niki. Terus nggih. Misalnya saya tutup begini. Jenengan apal mboten ayat 1 tandane napa niku? Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat mboten hafal. Nah, mangke carane biar hafal itu harus dibaca dengan sambung dan dibiasakan. Niku baru ketemu hafal carane nyambung dan hafal tandanya. Baik, saya kira cukup karena sudah masuk waktu Isya nih. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang di bagian yang kedua, nanti kita bahas di tafsirnya nih. Jadi tarjim lafziyah, kemudian nanti kita sambung dengan tafsir Jalalain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.